Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revira Valia, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Mata Anwar Banten. Nah, di sini saya akan melaksanakan UAS dari Pak Dr. Muhammad Zain yang bertemakan manajemen produk halal. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pelaku usaha di sekitar Labuan yang bernama Ibu Yeni tepatnya. Untuk kelanjutannya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi di sini saya selaku mahasiswa dari Universitas Mata Anwar Banten ya. Saya izin meminta waktunya sebentar untuk mewawancara Ibu selaku pelaku usaha yang ada di sekitar Labuan sini ya. Jadi di sini saya sedang melaksanakan UAS dari Pak Dr. Muhammad Zain, yaitu dari MK Manajemen Produk Halal. Nah, di sini saya mempunyai beberapa poin pertanyaan untuk Ibu jawab. Ya, semoga Ibu berkenan untuk menjawabnya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah Neng, semampunya nanti. Baik, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini menurut Ibu ya, apakah ada pengertian terhadap produk halal itu seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut Ibu ya, pengertian produk halal itu atau yang disebut sertifikat halal ya, Ya, seperti barangnya gitu. Untuk kalangan kami pengusaha-pengusaha kecil di bagian pemasaran makanan ya, yang menurut Ibu produk halal itu ya sangat dibutuhkan gitu ya di dalam sesuatu usaha ya, gitu nih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Di sini mengapa sih manusia ini memerlukan produk halal gitu menurut Ibu? Kalau menurut Ibu manusia itu memerlukan apakah penting? Pentingnya itu produk halal itu dikarenakan ya kita di dalam Islam itu kan harus disertai serba makanan itu yang dari halal-halal gitu ya Neng ya. Jadi produknya itu harus ditentukannya seperti itu gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Di sini apa sih manfaat ataupun kegunaan sertifikat halal ya bagi masyarakat setempat di sini? Kegunaannya gitu maksudnya manfaat ya. Manfaatnya itu sangat-sangat benar-benar ini ya, berguna gitu ya bagi kami, bagi kami kalangan yang pedagang gitu, dan sangat bersyariat sekali ya di dalam agama Islam juga. Terus ya pokoknya sangat bermanfaat bagi keseluruhan pedagang-pedagang di wilayah Indonesia ini. Artinya manfaat dan kegunaannya ini banyak sekali ya untuk ya, masyarakat ada di sini. Kegunaannya ya, betul. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini bisa dijelaskan ya 5 kriteria dan sistem jaminan produk halal ini apa saja gitu? Sistemnya, kriterianya gitu ya. Salah satunya itu dari bahan-bahan baku halal seperti itu Neng, yang terproses dan terproduksi halal juga, terus bersistem manajemen kemungkinan ya Neng ya, manajemen halal dan bersertifikasi halal seperti itu. Yang kelimanya ya berlabel, dan dari pengemasannya juga harus benar-benar bisa ini gitu Neng, dijamin gitu kehalalannya Neng gitu ya. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ya, mengapa masyarakat dunia ini bergairah mencari ataupun menggunakan produk halal di sini gitu? Kenapa gitu? Jadi kenapa masyarakat ini ingin menggunakan produk halal gitu? Alasan utamanya itu sebenarnya
buat keamanan juga ya Iya. barangkali, dan kesehatan tentunya, terus kepercayaan dan juga kepastian, kepatuhan untuk kita lebih ke intinya apa namanya ya, lebih ke religius gitu ya Iya. kalau bahasa ininya mah. Etika dan seperti keberlanjutannya gitu Neng. Iya. Kayak seperti pertumbuhan pasar halal gitu, Secara menyeluruh secara gitu. menyeluruh dan seperti apa namanya berglobal gitu, Iya. seperti itu. Jadi mempunyai alasan-alasan tertentu gitu ya. Iya betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Nah, di sini apakah produk halal ini hanya dicari oleh umat muslim saja? Menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut ibu sih eh, tidak, produk halal itu ya tidak terlalu apa namanya ya, Dikhususkan untuk ya umat muslim aja? tidak tidak dikhususkan untuk Umat muslim aja. muslim aja, karena masyarakat non muslim juga kebanyakan yang minat gitu Ya. Neng, yang minat ke produk halal tersebut. Alasannya itu dikarenakan kemungkinan kualitas dan kebersihannya barangkali ya. Ya. Baik. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwasannya produk halal ini tidak hanya dicari oleh umat muslim gitu ya. Iya betul Tetapi Neng. non muslim juga banyak yang berminat terhadap Iya. produk halal juga gitu. Iya. Dikarenakan banyak poin-poin tertentu gitu ya. Iya betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya. Apakah produk halal UMKM ini sudah siap untuk dipasarkan di dunia global? Artinya produk halal ini apakah bisa dipasarkan di dunia apa ya pemasaran secara keseluruhan atau bisa disebut secara pasar global gitu tentunya? Silakan. eh Sebenarnya sudah siap sih ya, dan memiliki potensi besar ya kalau kata ibu mah gitu ya, Ya. untuk dipasarkan secara global gitu Neng. Karena dari kesiapannya juga ya, dari kesiapannya juga sepertinya ada beberapa faktor, kayak seperti sertifikat halal itu terutama ya, dan kualitas produk pemasaran, eh lalu kayak seperti logistik gitu Neng, dan kayak gimana ya, kayak eh, apa namanya bagusnya itu kayak seolah ada dukungan dari pemerintah Nah, itu juga yang lebih begitu. utama ya, Bu ya. Iya. Baik. Seperti Jadi itu. menurut Ibu produk halal ini sudah siap Iya. artinya ya jika dipasarkan secara pasar global Iya gitu. gitu, karena ada dukungan dari pemerintah juga Itu yang gitu. paling utama ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Di sini untuk Indonesia sendiri gitu ya. Apakah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sertifikat halal ini? Nah, jika ada, silakan sebutkan beberapa pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu di dalam penyelenggaraan sertifikat halal ini. eh ada pengetahuan sedikit sih sebenarnya Neng ya terkait masalah sertifikat halal ini. Beberapa pihak meliputi seperti BPJPH gitu ya, dan LPH gitu Neng. Terus pihak MUI, seperti lembaga, dan apa ya itu satu lagi akreditasi pemerintahan daerah seperti itu kayaknya Neng Nah, ya jadi itu gitu. beberapa Iya pihak ya beberapa pihaknya saja gitu yang bertanggung yang jawab bertanggung buat jawab gitu. menyelenggarakan sertifikat halal Iya ini gitu betul. ya. Baik, kita lanjut ke poin 9 atau pertanyaan yang ke-9 ya. Di sini apa sih dampaknya gitu bagi negara apabila warganya ini menggunakan produk halal tersebut gitu, Bu? Silakan. Dampaknya itu dapat meningkatkan perekonomian ya tentunya, kesehatan dan kesejahteraan, stabilitas sosial sepertinya ya. Sepertinya seperti itu Itu aja, mungkin beberapa dampak beberapa yang aja positifnya ya. ya positifnya aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau yang ke-10 ya. Di sini apakah bisa disebutkan jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal gitu ya? Karena di sini kan ada beberapa macam tuh, Bu, ya. Contohnya seperti makanan dan minuman. Apakah Ibu mempunyai pengetahuan yang lebih terkait itu gitu? Jika ada, silahkan sebutkan jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenis
dari makanan itu sebenarnya banyak ya Neng ya. Kalau dari segi makanan dan minuman seperti obat-obatan atau kosmetik seperti itu ya, bahan-bahan dengan bahan olahan Sandang pangan ya, juga sandang mungkin. pangan seperti itu. Iya, karena di sini jenis-jenisnya itu kan beberapa macam ya Bu Iya, ya. betul. Nah, ada dari makanan dan juga ada dari minuman. Nah, di Iya, situ juga kita harus bisa lebih teliti lagi iya, gitu. Apakah produk halal ini bisa dijamin sertifikat halalnya gitu apa tidak ya? iya, Karena di sini tidak hanya sembarangan dari beberapa bahan tersebut bisa dikasih label halal halal. gitu. Baik, eh, selama ini selama Ibu berjualan ya, dan selama saya mendatangi Ibu tentunya gitu, apakah Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal usaha dari saya? Alhamdulillah waktu itu ya dari bulan kemarin itu ibu langsung didaftarkan sama Neng ya kemarin, dan alhamdulillah sertifikatnya juga sudah Terbit ya? terbit. Dan sudah Alhamdulillah mak diberikan juga. iya turun pisan gitu ya ke Neng supaya ibu juga bisa apa namanya lebih semangat lagi dalam Berusaha. usaha dan berjualannya gitu. Makasih. Semoga dari sertifikat yang sudah terbit itu dan yang sudah diberikan juga kepada pelaku usahanya ini dapat bermanfaat buat Ibu ya. Makasih. Selaku pelaku usaha ya bisa dikategorikan UMKM ya, usaha Iya mikro betul. kecil menengah ke Iya, bawah gitu ya. iya Neng. Nah, semoga dalam sertifikat halal ini dapat membawa manfaat yang begitu besar gitu ya bagi pelaku usaha gitu. Bisa ditunjukkan sertifikat halalnya, Bu? Bisa ya? Ada? Ya. Iya. Nah, silakan Ibu, apakah ada sertifikat halalnya? Nah, ini Neng. Nah, iya ini betul sekali. Nah, ini ya gambaran fisik ya atau bukti nyata bahwasannya kita selaku pendamping usaha atau pendamping halal ini bisa betul-betul membuatkan ya atau membantu pelaku usaha ini mendapatkan sertifikat halal gratis seperti ini ya Bu ya. Iya Ini betul atas sekali. nama Ibu Yeni ya. Lokasinya itu ada di Labuan, tepatnya di Kampung Cigondang gitu ya Bu ya. Nah, ini bukti nyatanya. Semoga dengan adanya sertifikat halal ini bisa membawakan manfaat yang begitu banyak ya. Artinya bisa membawakan hikmah dalam usahanya ini, semoga lebih terjamin mutu usahanya gitu ya, baik dari produk halalnya ya ataupun dari manajemen pemasaran berjualannya gitu ya Bu ya. Nah, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Ibu ya. Makasih Silakan. Neng. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya Iya Neng, sudah mengganggu sama-sama. waktunya Ya, gitu ya. sama-sama. Karena di sini juga saya selaku mahasiswa hanya menjalankan tugas ya Ya. dari dosen pengampu saya, dan hatur salam juga dari Pak Dr. Muhammad Zain gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan mata kuliah dari beliau ya. Mata kuliahnya itu manajemen produk halal. Artinya berhubungan tepatnya ya dengan produk halal ini gitu, dengan sertifikat halal ini. Terima kasih Ibu. Mangga Iya, Ibu. sama-sama Ya, Neng. assalamualaikum. Waalaikumsalam.